Cina yang sekarang ini, komunisnya ini, dia hanya membiayai cukong-cukong yang ada di Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia, untuk semakin menguasai Indonesia. Oligarki. Oligarki. Dia nggak pernah bersekutu dengan koperasi. Misalkan, kalau dia bersekutu sama koperasi, kita senang juga dong. Wah, misalkan membangkitkan rakyat yang luas gitu loh. UMKM dan lain, nggak ada. Cina ini nggak peduli, rakyat Indonesia mati nggak peduli. Dan karena dia ini di seluruh dunia, dia memang terkenal dengan debt trap, memperangkap orang dengan utang. Itu ya, Cina. Makanya di Afrika tuh dia kuasain semua, Somalia, di Bangladesh juga, di India apa segala itu dia kuasain gitu. Itu politik ekonomi Cina. Ekonomi Cina. Dia tuh tidak, dia pokoknya tuh dia itu betul-betul mirip Stalin lah. Kalau zaman dulu tuh Stalin di Indonesia itu, dia politiknya negara gua adil, yang lain mampus lu. Biadab dong kalau. Yang biadab, karena dia cuma mau mengambil resources dari negara-negara periferal seperti Indonesia. Makanya itu yang kedua. Tadi kan ideologi. Yang kedua, dia tidak mungkin mensejahterakan rakyat Indonesia. Cina ini, ya, dia hanya memberi bantuan-bantuan itu untuk tangan sayap-sayap dia aja. Ya, misalkan dia kelebihan semen di sana, kelebihan semen dia lempar ke Indonesia, bangun tol, bangun ini, bangun itu kan. Makanya di Indonesia ini Indosemen aja sempat menutup pabriknya dari 10 pabrik menjadi 4 pabrik kan yang di Cibinong. Karena apa? Karena semen-semen dibawa semua dari Cina untuk bangun infrastruktur. Ya, jadi tenaga kerjanya yang tadi disebut oleh Pak Abraham kan itu tenaga kerja juga diimpor kemarin, kompetitor kita. Ya, jadi itu dua, udah pasti dia itu ini. Ketiga, kalau Cina ini makin kuasa di sini, dia pasti anti demokrasi dan HAM. Itu pasti ya? Pasti pemimpinnya itu, siapapun pemimpin yang dia berkolaborasi dengan Cina, pasti nangkapin orang-orang kayak saya. Saya pasti sering masuk penjara. Seperti Bu Saganda kan sudah rasakan baru-baru? Udah rasakan. Makanya saya nggak mau kalau kita nih berkiblat ke Cina tuh, saya takutnya itu. Harusnya para aktivis ini ngeh ya, waspada. Iya, saya pikir kan itu yang aktivis yang ideal kan tetap waspada. Yang pragmatis ya silakan bersekutu dengan itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau saya kan ditanya saya misalkan, ya saya tahu bahwa ini demokrasi akan mati. Sekarangnya udah mati, apalagi kalau berlanjut nih.